Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakatabalahum rabbuhum izzad dunya wa sya'adatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa, undangan yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang berharga dan berbahagia ini, mari kita menelaah beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan dalam catatan sejarah ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah itu jatuh pada tahun kedua Hijriah, dan ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah itu pada bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah, di mana diturunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Dengan turunnya ayat itu betul-betul Allah mau membimbing kita, Allah mau mentarbiyah kita, Allah mau mendidik, membawa dan mengantarkan kita untuk apa? Untuk selamat dari kehinaan dan hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan rangkaian dari tarbiyah yang diberikan oleh Allah di tahun kedua Hijriah itu ada 4 catatan penting. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu turun Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ayat ini berkaitan dengan penetapan kiblat sholat. Sholat perintah yang diberikan oleh Allah ini
tidak hanya sekedar perintah, tapi sholat juga merupakan kebutuhan. Tidak hanya sekedar kebutuhan, tapi sholat merupakan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan apapun. Bahkan sholat merupakan sumber pintu kenikmatan dan kebahagiaan, sebab sholat adalah sarana terbesar yang disediakan oleh Allah untuk kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah. Sebab perintah sholat itu merupakan bagian dari perjalanan yang sangat menyenangkan di tengah-tengah liku-liku dan lipatan dakwah yang harus ditempuh dan dijalankan oleh Nabi dengan sangat begitu berat. 13 tahun Nabi berdakwah, dan itu langsung bersentuhan dengan dirinya. Panjenengan bisa bayangkan 13 tahun bukan waktu yang pendek. Ketika Nabi harus dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi harus berdakwah secara terang-terangan, resiko dan tantangannya semakin berat. Sampai kemudian di tahun ke-10 Nabi punya pikiran harus relokasi, pindah tempat di mana Nabi bisa menyemaykan ladang dakwah yang subur. Maka yang ditoleh adalah tempat pusat perdagangan dan tanahnya subur. Di mana? Di Taif. Padahal Pak, Taif itu 100 kilo dari kota Mekah. Nabi berjalan, dan 4 hari Nabi keliling Taif. Nabi berdakwah. Apa sambutan dari orang Taif? Ternyata sambutannya tidak seperti yang diharapkan Nabi. Nabi diperlakukan dengan sangat buruk. Bahkan dalam riwayat itu ditunjukkan sekitar 5 kilo Nabi itu harus keluar dari Taif dengan tubuh dilempari batu, muka berdarah-darah, sampai kemudian keluar dari perbatasan Taif. Ada peristiwa yang cukup menjadi catatan dalam perjalanan dakwah Nabi, ketika Nabi harus bersandar di sebuah kebun anggur yang sangat lebat. Di tengah-tengah Nabi membersihkan dan merasakan ngilu, perih rasa sakit dari luka-luka dan darah yang sedemikian banyak di tubuhnya. Kemudian Nabi berdoa yang terkenal dengan doa mustad'afin, doanya orang yang lemah, doanya orang yang tidak berdaya. Allahumma inni asku, apa itu doa? Ya Allah, saya mengadu kepada Engkau, saya gagal berdakwah di Taif, saya penuh luka tubuh saya, tapi saya ikhlas dan ridho, asal Engkau tidak murka, asal Engkau tidak murka kepada orang Taif. Kemudian Nabi melanjutkan, ya Allah nurus samawati wal ard, ya Allah Engkau yang memberikan cahaya petunjuk langit dan bumi, lakal uqba lakal tardo la haula wala quwata illa billah. Itu Rasul melanjutkan, ya Allah berikan petunjuk dan hidayahmu, dan kemudian tidak ada daya dan kekuatan selain dari Engkau. Mendengar itu, pemilik kebun anggur itu terperangah. Kok ada orang itu loh sedemikian tulusnya, sedemikian sabarnya, dia diperlakukan buruk tapi tidak ada dendam, tidak ada kemarahan sedikit pun kepada orang Taif. Sehingga pemilik kebun itu memerintahkan kepada salah satu pembantunya, namanya Agas. Agas dipanggil, Agas tolong petikkan buah anggur yang terbaik, yang sudah betul-betul matang dan segar, berikan kepada orang itu. Agas mengikuti perintah majikannya, dipetiklah buah anggur dan kemudian diserahkan kepada Nabi, yang waktu itu Nabi ditemani sama Haris. Nabi mengambil salah satu sebiji anggur itu, dipetik oleh Nabi dan dimakan. Kemudian Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalimat itu diucapkan, itu bukan nopo Pak, lip service, abang-abang lambe,
tapi memang keluar dari hati yang tulus. Resonansinya, getarannya luar biasa, sehingga Adas itu terkejut dan kemudian menyatakan, siapa engkau? Siapa engkau saudaraku? Kalimat yang baru saja engkau ucapkan sungguh tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari langit, kata Adas. Dan kemudian Rasul menimpali, betul saudaraku, aku Muhammad ibni Abdullah, aku Nabi, aku Rasul, utusan Allah. Saya diperintah untuk menyampaikan risalah Islam dan seterusnya. Singkat kata, Adas itu kemudian masuk Islam. Dan itulah catatan rekam jejak orang Taif yang pertama masuk Islam. Diawali dari masuk Islamnya Adas, dan kemudian diikuti Taif kemudian menjadi pemeluk Islam. Begitu beratnya jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi. Maka kemudian Nabi dihibur oleh Allah, diperjalankan dalam perjalanan yang menyenangkan. Maka tidak heran hasilnya, oleh-olehnya bukan beban, tapi sesuatu yang menyenangkan. Hasilnya itu adalah kenikmatan dan kekayaan. Sebab dengan oleh-oleh perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, maka apa yang diperoleh? Hidup manusia, orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan buah. Apa buahnya? Orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah, bermahkotakan mahkota orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama yaitu taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang dalam hidupnya selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah. Dan seutama-utamanya zikir adalah rukuk dan sujud kepada Allah. Maka kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-20 surat Toha, ayatnya ayat yang ke-14, apa yang diingatkan oleh Allah? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Salat adalah dalam rangka berzikir kepada Allah. Sebesar-besarnya zikir adalah rukuk dan sujud kepada Allah selain membaca Al-Quran. Wala dzikrullahi akbar. Maka salat betul-betul pintu kegembiraan dan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, apa yang dirasakan dalam hidup? Buah dari orang yang memilih hidup dalam kemuliaan, selalu ingat dan berzikir kepada Allah, maka diperoleh dalam hidupnya apa yang disebut al-itmi'nan. Apa al-itmi'nan? Ketenangan. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Panjenengan bisa pirsani surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-28, bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dia akan mendapatkan al-itmi'nan, ketenangan dalam kehidupan. Kenapa orang yang selalu ingat kepada Allah hidupnya menjadi tenang? Sebab orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang terpancar adalah keteguhan keyakinan kepada Allah. Yang tergambar adalah apa? Bahwa yang tergambar, yang tergetar dalam jiwanya adalah Allah, Allah, Allah. Sebab orang yang berzikir kepada Allah, dia akan terbentuk tiga hal. Pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan menjadi pribadi al-wafa. Yang kedua, orang yang selalu berzikir kepada Allah, dia akan menjadi pribadi as-sofa. Dan yang ketiga, orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka akan menjadi al-jafa. Apa al-wafa? Al-wafa itu jika orang itu selalu memilih jalan kemuliaan, selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah, maka dia akan terbentuk menjadi pribadi yang jujur. Satunya kata dan perbuatan, menjadi orang yang kredibel, menjadi orang yang terpercaya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah menjadi pribadi yang kuat untuk menjadi pribadi yang jujur. Dengan jujur itulah dia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Coba panjenengan bisa rasakan, contoh soal lah, urusan satu kertas saja itu
bingungno wong sak donya. Coba. Apa yang hilang? Kejujuran. Ketika kejujuran itu hilang, maka coba panjenengan bisa rasakan, apakah orang yang begitu hidupnya akan tenang? Dia pasti tidak akan tenang. Jauh dari ketenangan, sulit untuk mendapatkan apa? Ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan. Orang yang selalu ingat kepada Allah memiliki mahkota yang pertama, taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, dia akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupan, sebab dia menjadi pribadi al-wafa. Al-wafa adalah orang yang jujur. Yang kedua, apa yang didapatkan dari orang yang selalu ingat kepada Allah? Ia akan tumbuh menjadi pribadi as-sofa. Apa pribadi as-sofa? Yaitu pribadi yang bersih hatinya. Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 88, ayat 89, ayat 90. Yaumala yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang selamat, yang bahagia, yang hidupnya tenang dan tentram adalah orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Yang ketiga, apa yang diperoleh dari orang yang hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Dia akan menjadi pribadi al-jafa. Nah, pribadi al-jafa ini yang berat, gampang diceramahkan, tapi membutuhkan kesabaran dan perjuangan luar biasa. Sebab al-jafa itu orang yang betul-betul tenang, memiliki kematangan kepribadian. Tidak ada beda, Pak. Dicaci atau dipuji sama saja. Dibenci orang atau dicinta sama orang sama saja. Jadi memiliki kematangan kepribadian yang luar biasa. Dicaci menjadi sumber kebahagiaan, dipuji juga menjadi sumber kebahagiaan. Nah, ini yang sulit luar biasa. Tapi orang yang selalu ingat kepada Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah. Sehingga apa? Dia memiliki kematangan kepribadian. Sebab semua apa yang dimiliki sudah dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di hadis qudsi itu, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai' akhabba ilayya mimma aftaraftu 'alaih wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'akul ladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la uidanah. Betul-betul matang, betul-betul dalam koridor bimbingan dan petunjuk dari Allah, sehingga memiliki kematangan kepribadian yang begitu luar biasa. Matanya dibimbing Allah, telinganya dibimbing Allah, tangan dan kakinya dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta pertolongan, pasti akan ditolong oleh Allah. Kalau minta perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Inilah mahkota yang pertama. Siapa? Orang yang dicatat menjadi orang yang bertakwa, yaitu taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang selalu ingat, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa, catatan pertama di tahun kedua Hijriah sebelum syariah puasa ditetapkan oleh Allah pada bulan Rajab sudah diberi pengantar. Apa pendahuluannya? Turun Quran surat keberapa tadi? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 144. Tentang apa? Penetapan kiblat salat, yaitu sejak Nabi hijrah, kiblatnya itu berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Begitu turun ayat ini kapan? Tahun kedua Hijriah, pertengahan bulan Rajab, maka ditetapkanlah oleh Allah kiblatnya dikembalikan ke Ka'bah sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah.
Ingin mulia, rawat dan jaga baik-baik sholat sebagai kiblat kehidupan. Tidak hanya sekedar perintah kebutuhan, tapi kenikmatan dan kekayaan yang tidak bisa disejajarkan dibandingkan dengan apapun. Berapapun nilai aset, berapapun nilai kekayaan kita, itu semua tidak sebanding dengan betapa mahal dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Inilah kekayaan terbesar, inilah warisan berharga, inilah kekayaan termahal yang harus kita tanamkan, wariskan, ajarkan dan didikkan kepada anak-anak kita. Maka orang-orang soleh, para nabi dan rasul nangis di hadapan Allah, munajat, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Minta kepada Allah supaya anak cucu, anak keturunan kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Menjadi penegak-penegak sholat. Panjenengan pirsani Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Maka di situ Allah ingatkan, kebanggaan kita, kekayaan paling berharga adalah ketika kita mampu menanamkan dan mewariskan ibadah, rukuk dan sujud, salat kepada anak dan keturunan kita. Wa'mur ahlaka bis shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal akibatul littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu, didik, tanamkan, ajarkan kepada anak-anakmu, kepada istri, kepada keluargamu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, dan sabarlah di dalam melaksanakannya. Apa yang diingatkan Allah? Aku tidak butuh sholatmu. Kalau engkau malas sholat, tidak apa-apa. Satu keluargamu tidak ada satupun yang sholat, juga tidak apa-apa. La nas'aluka rizqa. Aku tidak butuh sholatmu. Nahnu narzukuk. Aku Allah yang mencukupi hidup dan kehidupanmu. Wal akibatul littaqwa. Maka ayat ini Allah tegaskan kegembiraan, akibat baik, kebahagiaan itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Bagi orang yang memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahkota pertama. Orang-orang yang disebut muttaqin, orang yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dalam hidupnya apa tadi Pak? Taqwallah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang hidupnya tidak pernah lalai kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Apa mahkota yang kedua? Mahkota yang kedua bagi orang yang dimuliakan Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, mahkota yang kedua adalah taqwallah ayyu ta'ah. Tidak apa-apa. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang hidupnya taat kepada Allah. Yang dengan taat kepada Allah itu pertama dibukakan pintu kebahagiaan oleh Allah. Yang kedua hidupnya dimuliakan oleh Allah. Dijadikan contoh dan teladan. Coba panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat 34. Maka di situ Allah nyatakan fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Aku Allah, Tuhanmu Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka taatlah, maka berserah dirilah, maka tunduk dan patuhlah kepadaku. Kenapa? Sebab orang yang taat kepada Allah hidupnya dibahagiakan oleh Allah. Ayat ini ditutup pernyataan apa itu Bu? Wabasyiril mukhbitin. Berikan kegembiraan, berikan kabar gembira, berikan kebahagiaan bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya memilih jalan kemuliaan, yaitu menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, panjenengan pirsani Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 124. Di situ Allah tegaskan, apa yang ditegaskan oleh Allah? Wa idzibtala
Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika hambaku yang soleh namanya Nabi Ibrahim, aku uji dia. Apa bentuk ujiannya? Bikalimatim, diuji dengan beberapa kalimat. Apa maknanya? Satu, ujian ketaatan itu berupa kalimat perintah. Dua, ujian ketaatan itu berupa larangan. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim taat. Dua-duanya dijawab dengan ketaatan. Nabi Ibrahim taati semuanya. Sehingga buah dari ketaatan Nabi Ibrahim, maka hidupnya Nabi Ibrahim derajatnya ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Allah yang menjawab, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku angkat engkau menjadi imam, aku jadikan engkau menjadi pemimpin, aku jadikan engkau menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Panjenengan bisa pirsani Quran surat ke-60, surat Al-Mumtahana, ayatnya ayat yang keempat. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Dan sungguh terdapat contoh, terdapat keteladanan pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta beliau. Terdapat contoh dan keteladanan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Sehingga apa? Hidupnya dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mahkota yang kedua. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Orang yang dimuliakan Allah, orang yang tercatat menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, orang yang tercatat menjadi muttaqin. Cirinya takwa Allah ayyuta'ah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah. Apa yang ketiga? Mahkota yang ketiga dari orang yang dimuliakan Allah, muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, taqwallah wa yuskara fala yukfar. Orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita tercatat menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur ketika kita mampu bersikap tiga. Satu, orang yang bersyukur itu mampu iktirafan. Dua, orang yang bersyukur itu orang yang mampu tahaddus bin nikmah. Tiga, orang yang bersyukur itu orang yang mampu tasyrifan. Apa iktirafan? Iktirafan itu orang yang dalam hidupnya mengerti betul semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sungguh apa saja yang menjadi milik kita itu bukan milik kita, itu semata-mata anugerah dari Allah, itu milik Allah. Maka tidak mungkin itu menjadi sumber kesombongan, apalagi kemudian dijadikan sesuatu yang disia-siakan. Itu namanya iktirafan. Apa yang diberikan oleh Allah dirasakan betul itu sebagai nikmat dari Allah, sehingga jawabannya indah, singkat, jelas, padat. Apa Pak jawabannya? Yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, yaitu apa? Hadza min fadli rabbi. Semua itu adalah karunia dari Allah. Itu namanya iktirafan. Apa yang kedua? Orang itu tercatat menjadi hamba yang pandai bersyukur ketika dia mampu tahaddus bin nikmah. Apa tahaddus bin nikmah? Mensyukuri nikmat Allah. Dengan cara apa? Menyadari bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu diikuti dan dibalas dengan ketaatan. Nikmat yang diberikan oleh Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah.
Nikmat yang diberikan oleh Allah menjadikan kita semakin cinta dan takut kepada Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah mengantarkan menuju apa? Meningkatnya kualitas kehambaan diri kita kepada Allah. Bukan nikmat dibalas dengan maksiat, bukan nikmat dibalas dengan dosa, tapi kenikmatan dibalas dengan ketaatan. Semakin meningkatnya kualitas ibadah, rukuk dan sujud pengabdian kita kepada Allah, itu namanya tahaddus bin nikmah. Apa yang ketiga? Yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah adalah dia mampu menjadi pribadi tasrifan. Apa tasrifan? Tasrifan itu mengerti betul nikmat yang diberikan oleh Allah bukan hanya dinikmati sendiri, bukan hanya dirasakan sendiri, bukan hanya dijadikan sumber kepuasan diri, dijadikan bahan untuk bermegah-megahan, untuk berfoya-foya, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah menjadikan kebahagiaan kita dan kebahagiaan bagi orang lain. Nikmat yang diberikan oleh Allah mengalir menjadi kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain. Kita menjadi keran sumber kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang lain. Itu namanya tasrifan. Dan iktirafan, tahaddus bin nikmah, tasrifan itu betul-betul bisa mengantarkan menjadi pribadi yang bisa menikmati kebahagiaan kehidupan, hidupnya penuh dengan kebarokahan. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-27, surat An-Naml ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka sepenggal episode perjuangan dakwah Nabi Sulaiman yang kemudian berujung pada Allah mengajarkan doa yang luar biasa kepada kita untuk bagaimana kita bisa menikmati dan merasakan kebarokahan dalam kehidupan, tertuang dalam sebuah untaian doa yang sangat luar biasa ada di ayat 19 itu. Fatabassama dhahikam min qauliha faqala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di ayat ini doa yang luar biasa. Rabbi auzi'ni, ya Allah bimbing kami, ya Allah ilhamkan kepada kami, an ashkura, supaya engkau catat kami ini menjadi hambamu yang pandai bersyukur, an'amta alayya, terhadap segala kenikmatan yang kami rasakan, wa ala walidayya, dan kenikmatan yang kami rasakan, yang kami peroleh karena apa? Karena kasih sayang, karena tetesan keringat, darah dan air mata dari kedua orang tua kami. Kami sadar bahwa di titik manapun kami sukses, sungguh itu bukan kesuksesan kami semata, tapi itu adalah kesuksesan dari kedua orang tua kami. Di titik manapun kami sukses, yang paling sukses adalah kedua orang tua kami. Maka catat dan antarkan kami supaya kami tidak jatuh menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sampai kami jatuh menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sempurnakan rasa syukur kami. Aniskurli wali walidai, bersyukur kepada engkau ya Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Inilah hidup yang barokah, yang diminta apa? Kemuliaan kehidupan. Menjadi apa? Menjadi orang yang abdan syakur, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan bersyukurnya sempurna, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Minta kepada Allah, minta kepada Allah supaya apapun yang kita lakukan itu dicatat menjadi amal soleh. Sambut, pun. Sabar. Ya.
Ada iklan ini. Berhenti sejenak ya. Jadi yang kedua, hidup yang barokah itu adalah apa? Hidup yang mulai bangun pagi hingga menuju tempat peraduan minta kepada Allah. Tidak ada yang cek kosong. Dihitung dan dicatat sebagai amal soleh. Maka doa singkat Nabi itu apa? Allahumma ja'al awwala hada yauma salahah. Minta kepada Allah bahwa apapun yang kita lakukan dicatat menjadi amal soleh. Allahumma ja'al awwala hada yauma salahah. Yang kedua apa? Wa ausatuhu falahah. Minta kepada Allah supaya apapun yang kita lakukan seperti membuat kain benang emas yang kemudian apa? Menjadi barang yang berharga, menjadi dibukanya falahah, pintu kemenangan, pintu kesuksesan, pintu kejayaan. Allahumma ja'al awwala hada yauma salahah. Yang kedua wa ausatuhu falahah, dan yang ketiga wa akhiruhu najahah. Apalah artinya apa yang kita impikan dan dambakan kecuali pada akhirnya kita mengakhiri hidup yang seindah-indahnya. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Inilah yang menjadi harapan kita. Maka minta kepada Allah supaya apapun yang kita lakukan dicatat menjadi amal soleh. Apa yang ketiga? Hidup yang barokah itu ketika apapun yang kita lakukan bermakna, tidak ada yang sia-sia. Ngapunten, katanya dokter jiwa di Semarang tahun berapa itu, saya terkejut baca jurnal itu. Soalnya tulisannya cukup mengejutkan, Pak. Aku terus nyengkir ya. Apa itu? 1 dari 5 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Lu lak medeni, Pak ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ayo sopo 1, 2, 3, 4, 5. 1, bukan gila, tapi apa? Tidak bisa memaknai dari apa yang dilakukan. Terus wong sakniki kena penyakit LIC. Apa LIC? Sepi di tempat yang ramai, di tengah banyak orang merasa kesepian, merasa sendiri. Di tengah banyak orang kabeh guyu meneng dhewe. Kabeh meneng guyu gak mari-mari. Jadi LIC, sepi di tempat yang ramai, sibuk memang, repot memang, tapi keluh kesahnya jauh lebih besar dari sibuknya. Itu namanya LIC. Maka hidup yang barokah itu betul-betul mencari keridhaan Allah. Nun sewu, ada bapak-bapak itu di keluarganya merasa gagah perkasa. Di hadapan istri dan anaknya dia bisa menepuk dada. Coba kamu bayangkan, apa yang dicari papamu ini? Apa yang dicari ayah? Berangkat pagi pulang sore, bekerja ini untuk siapa? Kalau bukan untuk keluarga, kalau bukan untuk ibumu, untuk kalian anak-anakku. Sepertinya seperti itu. Tapi apakah betul seperti itu? Belum tentu. Bisa jadi kita bekerja capek-capek untuk hanya kepuasan diri kita semata. Sampai Nabi itu pernah dalam sebuah majelis, ada laki-laki gagah melintas, jamaah itu kemudian terperanjat. Ada yang langsung komentar, andaikan badan yang kuat itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Nabi langsung memberikan balasan, sahabat, kalau dia berangkat bekerja untuk mencari rezeki agar memenuhi kebutuhan dirinya supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan hina. Apa perbuatan hina? Meminta-minta. Sungguh dia berjihad di jalan Allah. Kalau dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan istrinya supaya istrinya selamat, tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa, maka dia sungguh sedang berjihad di jalan Allah, kata Nabi. Nabi kemudian melanjutkan, kalau dia bekerja untuk mencari rezeki, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, sungguh catat dia berjihad di jalan Allah. Nabi masih melanjutkan satu kalimat indahnya, kalau dia bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia juga berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi masih melanjutkan kalimat terakhirnya, tapi sahabat, kalau dia bekerja ingin dilihat orang betapa suksesnya dia, betapa banyak harta yang dia kumpulkan, berapa banyak uang deposito yang dia dapatkan, berapa mobil mewah yang dia koleksi,
maka sungguh dia juga berjuang. Sayangnya dia berjuang di jalan setan. Inilah yang ditunjukkan. Maka begitu agama ini mendidik dan mengajarkan kepada kita apa yang terpenting dalam hidup ini, keridhaan Allah. Bisa jadi orang itu agendanya padat, jadwalnya sedemikian merapat, kegiatannya sedemikian bertubi-tubi silih berganti, tapi belum tentu bermakna di sisi Allah. Saya pernah membaca kisah inspiratif. Ada seorang pengusaha muda yang sukses. Ternyata pada hari itu hari yang cukup mengejutkan bagi dirinya, karena dia merasa tidak bermakna. Mulai pagi anak laki-lakinya itu ngelibetai di dapur, dia buntut aja di ibunya. Terus anaknya itu bertanya, "Ma, gajinya papa berapa sih, Ma? Ma, gajinya papa berapa?" Pertanyaan itu diulang-ulang, ibunya sampai bingung jawabnya. Dan ternyata hari itu betul-betul ditunggu oleh anaknya. Anak itu tidak tidur sampai agak larut malam, ditunggu sampai papanya datang. Dan betul, papanya datang dalam waktu yang seperti hari-hari biasanya, cukup malam. Terus begitu ayahnya datang disambut, anak itu langsung spontan, "Pak, aku mau tanya, berapa sih Pak gaji papa?" gitu. Langsung papanya yang capek lupa, anaknya langsung dibentak. "Ada aja papa ini capek dari kantor begini-begini, udah tidur sana." Anaknya lari ke kamar menangis, pintu kamarnya ditutup. Dan setelah berbenah diri, ayahnya baru sadar kalau dia melakukan kesalahan. Setelah itu ditemui anaknya. Betul, anaknya menangis, ditutup bantal, sesenggukan. Dan kemudian ayahnya melanjutkan apa yang jadi perbincangan anaknya. Dia bertanya dengan pelan, "Kenapa sih kamu tadi kok tanya gaji ayah?" Ternyata jawabannya mengejutkan. "Aku tanya dari tadi pada mama tentang gaji ayah karena aku ingin beli waktunya papa. Memang di lemari itu penuh mainan kesukaanku, papa bisa belikan apa saja. Tapi aku tidak pernah temukan seperti ayah teman-temanku. Ketika HP-nya berdering dan suara dari sana ternyata suara papanya, suara bapaknya, suara ayahnya. Ayahnya bertanya, "Nak, kamu di mana? Sudah sholat asar apa belum?" "Aku rindu seperti teman-temanku." Papanya selalu menggandeng tangannya setiap adzan dikumandangkan, maghrib dibawa anaknya ke masjid. Yang itu tidak pernah papa lakukan kepadaku. Maka aku pengen beli waktunya papa supaya papa punya waktu untukku, bisa mengantarkan aku ke masjid. Masya Allah. Ternyata yang dilakukan itu dia merasa bermakna. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan orang yang kita cintai saja belum tentu bermakna. Maka hidup yang barokah itu adalah hidup yang betul-betul didasarkan atas keridhaan Allah. Dan baru subuh saya baca di WA itu dengan kisah yang hampir sama, malah itu dari Indonesia. Seorang ibu PNS ternyata juga mengalami hal serupa. Anaknya kehilangan waktu karena saking sibuknya ibunya, sehingga anaknya itu di pinggir mainan sampah. Ternyata kertas itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kotak, dan ketika mau dibuang sama ibunya tidak bisa menahan diri menangis karena di situ ada catatan dengan warna-warna kertas sampah digunting, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, dan masing-masing ada tulisannya, "Aku butuh uang sekian untuk membeli waktu ibu bisa bersendagurau dengan saya. Aku butuh waktu, butuh uang sekian untuk membeli waktunya ibu untuk kegiatan ini, kegiatan itu." Baru ibunya mengerti ternyata kesibukannya belum tentu bermakna di sisi orang yang dia cintai. Maka hidup yang barokah, yang mampu mengantarkan kasih syukur kita kepada Allah adalah hidup yang diridhoi oleh Allah. Apa yang keempat? Doa dari Quran surat ke-27, surat An-Naml ayat yang ke-19 itu adalah ketika hidup kita dirahmati oleh Allah. Apa hidup yang dirahmati Allah? Hidup yang betul-betul mengikuti petunjuk ketaatan kepada Allah. Panjenengan bisa bersani Quran surat ketiga, surat Al-Imran ayatnya ayat 132. Dengan jelas Allah memberikan petunjuk, rahmat Allah itu akan diberikan bagi siapa? Bagi orang yang taat
tunduk dan patuh kepada Allah. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Jika kita taat kepada Allah, jika kita taat kepada Rasul, maka Allah akan mencurahkan rahmat untuk hidup dan kehidupan kita. Sebaliknya, kalau orang tidak taat kepada Allah, maka dia akan kehilangan rahmat Allah. Orang yang durhaka kepada Allah, orang yang menolak kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka dia akan kehilangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, orang yang hidupnya barokah itu ketika kita semua tercatat, dikelompokkan dan digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Sebagai penutup panjenengan kersani Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 23, ayatnya ayat 24. Maka di situ ditunjukkan jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Di ayat ini Allah tunjukkan surga jannatu adn, surga adn disediakan bagi siapa? Wa man shalaha, hamba-hamba yang saleh. Orang-orang yang saleh inilah yang dicintai, dimuliakan dan disediakan oleh Allah tempat kemuliaan yaitu surga. Wa man shalaha, hamba-hamba yang saleh min abaihi, dari para leluhurnya hidup dalam kesolehan, wa azwajihi, bersama pasangannya suami istri hidup dalam kesolehan, bersama anak keturunannya hidup dalam kesolehan, maka mereka dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Para malaikat senang menyambut mereka semua dengan penuh kegembiraan. Mereka diberikan salam. Apa salamnya, Pak? Ayat 24 itu, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbah. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijadikan oleh Allah disebabkan karena kalian hidup dengan iman yang sempurna, yaitu kesabaran. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah memberikan kesempatan berharga kepada kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang dengan bulan suci Ramadan itu betul-betul mengantarkan dan membawa diri kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya selalu ingat kepada Allah, selalu taat dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Kita semua dicatat menjadi ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga dan ditolong oleh Allah, diselamatkan dan dimuliakan, dikabulkan cita-cita kemuliaannya, dibahagiakan dalam hidupnya, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Mari kita sempurnakan majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika bi fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ij'al awwal hadha yawma salata wa awsatuhu falata wa akhiruhu najata wa as'aluka khairat dunya wal akhirah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullahu wa la taqini ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.